Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan dari penjajahan adalah merupakan sebuah kenikmatan dari Allah. Lalu bagaimana sesungguhnya cara mensyukuri nikmat kemerdekaan tersebut sehingga ini menjadi jalan Allah berkenan untuk menambah nikmat-nikmat yang lainnya. Maka pada tema kita kali ini kita akan mencoba untuk berbicara tentang bagaimana mensyukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat para ulama terdahulu menyatakan perang terhadap penjajahan Belanda adalah karena sebuah prinsip hidup, di mana ketika umat Islam dikuasai penjajah, maka kebebasan menjalankan ibadah akan terbatasi, bahkan pada saatnya akan terlarang. Apalagi Belanda sebagai penjajah diketahui menggunakan strategi adu domba, tidak dapat dipercaya kala berjanji, dan selalu menggunakan cara-cara licik di dalam setiap agenda-agenda mereka. Kala itu, segenap kaum muslimin melakukan perlawanan keras terhadap Belanda. Dalam hal ini Buya Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam Pra-Kenabian hingga Islam di Nusantara menguraikan dengan sangat jelas. Beliau mengatakan, bukanlah mudah bagi Belanda untuk memperkukuh kedudukan penjajahannya. Seluruh masa penjajahannya 350 tahun tidaklah pernah sunyi daripada setiap abadnya. Pahlawan-pahlawan dari suku bangsa Indonesia yang didorong oleh rasa iman dan agamanya untuk menentang penjajahan. Muncullah beberapa orang pahlawan pada abad ke-17 yang menjadi kemegahan bagi sejarah suku-suku bangsa Indonesia, terutama dalam agama Islam. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kini kemerdekaan telah diraih, sekalipun belum paripurna. Karena dalam beberapa sisi kehidupan, umat Islam masih tunduk dengan konsep dan sistem hidup peradaban lain, seperti ekonomi, perbankan, dan juga pendidikan. Namun terlepas dari itu semua, hal yang patut disyukuri oleh kaum muslimin saat ini adalah bagaimana benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa ini. Sesuai dengan definisi syukur yang didefinisikan oleh para ulama, syukur merupakan segala bentuk aktivitas seorang hamba dalam rangka mendaya gunakan semua nikmat yang Allah berikan kepadanya menuju tujuan manusia itu diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Indikasi dari rasa syukur yang mendalam sudah sepatutnya dibuktikan dengan 3 hal, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dengan cara mengagungkan asma Allah. Dengan mengagungkan dan meninggikan Allah di atas segala-galanya. Slogan Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar bukan hanya dalam bentuk ucapan dan zikir lisan saja, akan tetapi perlu direalisasikan dalam bentuk yang nyata, yaitu dengan berbuat kebaikan atau amal soleh yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesama manusia. Setiap anak bangsa harus berbuat kebaikan sesuai dengan kondisi dan kemampuannya masing-masing, yang akhirnya bermuara untuk kemajuan negara yang kita cintai ini. Kemudian, syukur kepada kemerdekaan itu dibuktikan juga dengan menghormati jasa pahlawan. Salah satu unsur kemerdekaan bangsa kita untuk meraih kemerdekaan adalah perjuangan para pahlawan pendahulu kita yang telah berjuang dengan mengorbankan harta dan jiwanya demi tujuan yang mulia,
yaitu supaya bangsa ini meraih kemerdekaan dan terbebas dari belenggu para penjajah. Maka menghormati jasa para pahlawan merupakan salah satu cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Paling tidak ada 3 cara kita menghormati para pahlawan kita. Yang pertama, mendoakan mereka atau mendoakan kepada mereka yang saat ini sudah berada di alam barzakh, semoga mendapatkan balasan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melanjutkan perjuangan mereka, yaitu mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dan yang ketiga, berjuang dengan penuh keikhlasan sebagai bukti rasa cinta kepada tanah air, karena mencintai tanah air bagian dari keimanan. Dan yang terakhir, ungkapan rasa syukur terhadap kemerdekaan dengan cara memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaan karena pada saat itu bangsa kita sangat bersatu untuk mengusir penjajah. Untuk itu seluruh komponen bangsa saat itu atau saat ini harus meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kesatuan merupakan bentuk syukur yang paling berharga. Jika bangsa kita benar-benar bersatu, maka akan dapat mengisi kemerdekaan ini dengan baik, dan bangsa kita akan dapat menjadi seperti bangsa-bangsa yang lain. Bahkan dengan bersyukur yang maksimal, negara akan terwujud sebagaimana negara yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan ungkapan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kita bisa mengisi nikmat kemerdekaan ini dengan sesuatu yang sangat bermanfaat, berharga, dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi